Halo, ketemu lagi dengan saya Kevin Sugiono pastinya di Stema Talk Podcast. Nah, Stema Talk Podcast ini adalah podcast yang selalu menghadirkan tema-tema yang menarik dan pastinya bermanfaat nih bagi teman-teman lagi. Nah, kita boleh throwback sedikit ya podcast di minggu lalu. Kita itu ngobrol-ngobrol tentang putra-putri Stella Maris dari judge, dari head of school-nya. Nah, FYI, final pengumuman juara itu untuk putra-putrinya pada tanggal 26 Oktober 2024 yang bertempat di Getsemani Hall Stella Maris School Gading Serpong. Kelihatan dong wajah-wajah nih dari teman-teman kita yang ada di sini nih, yang ada di samping saya. Mereka adalah juara pertama dari Putra Putri Stella Maris 2024. Boleh tepuk tangan dong. Nah, kita kali ini akan kenalan bersama mereka ini berempat dan akan ngobrol-ngobrol seru juga bersama mereka. Nggak sabar dong pastinya ya kan. Nah, aku akan reminder juga untuk podcast kali ini akan ada giveaway nih berupa voucher gratis ngopi, ya kan? Siapa nih yang nggak tertarik? Gratis ngopi loh, ya kan? Untuk pemenang yang pertanyaan terbaik dan pastinya beruntung. Jadi bagi kalian yang mau bertanya langsung aja ketik di chat room dengan format nama, / nomor telepon, / domisili, / pertanyaan. Nah, tak kenal maka tak sayang, jadi kita langsung aja nih kenalan bersama putra-putri Stella Maris nih. Mungkin kita boleh sapa dari ujung dulu ya, Jeremy, ya kan? Nah, Jeremy boleh agak mendekat ke mic ya kalau ngomong ya. Oke, Jeremy boleh mengenalkan nama lengkap, nama panggilan, kelas, dan dari Stella Maris mana nih, gitu. Halo teman-teman semua. Halo. Ya, betul. Jatuh, nggak apa-apa. Aku Jeremy Nathaniel. Aku dari SMA Stella Maris BSD kelas Kelas 10, oke. Nah, selanjutnya kita ada Katerina Elena, yaitu Putri Stella Maris 2024. Halo teman-teman, saya Katerina Elena Mulyadi, seringnya dipanggil kalau Garina. Saya di sekolah Stella Maris BSD, saya kelas 11. Kelas 11. Oke, kita lanjut ya sekarang ke Stella Maris Gading Serpong nih. Mulai dari Tabita dulu. Halo, nama saya Stefania Tabita, saya kelas 11 dari sekolah Stella Maris Gading Serpong. Oke, nah selanjutnya ada Raja. Halo semuanya, nama saya Raja Min Juan Theodorus Samosir, saya kelas 10 dari Stella Maris Gading Serpong. Oke, nah jadi ini di sini ada yang kelas 10, ada yang kelas 11 ya. Nggak ada yang kelas 1 SD nggak ada. Oh, kelas 11 juga nih. Oke, cowok 10, 11, nggak apa-apa ya kan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol nih ya. Nah, gimana sih perasaan kalian saat terpilih menjadi putra dan putri Stella Maris 2024 gitu. Mungkin boleh dari Jeremy dulu mungkin ya. Oke. Sebenarnya kalau ditanya perasaan pilih atau nggak sih, ya udah pasti senang sih. Satu senang, kedua ya bangga lah. Karena kan kayak kita udah coba ngeluangin waktu kita masing-masing buat kayak mencoba apa nih, kita bisa nggak ya kepilih nih dengan bakat dan kemampuan yang kita punya. Jadi sih secara keseluruhan aku bilang ini seru sih. Seru ya. Ada nggak deg-degannya gitu? Pasti. Apalagi pas sama tuh wawancara. Gitu kan kayak aku nih orangnya bisa dibilang dari awal memang rada-rada pemalu, grogi, dikit-dikit tuh kayak, jadi kayak pas dari awal wawancara tuh emang udahlah ini sih wawancara hancur, tapi nyatanya sih enggak ya gitu kan. Yang penting gas saya terus begitu ya. Oke, kalau dari Rina sendiri nih gimana nih? Ya, jujur aja kalau ada kayak lomba apa gitu, aku seringnya kayak analisis sendiri kayak, oh kemungkinan ini aku juara berapa. Justru pas putar-putar kemarin tuh aku ngira aku bakal juara 3. Tapi ya puji Tuhan aku juara 1, panggil lagi. Tapi ya sama juga sih kayak Jeremy, itu gas aja. Saya percaya kayak mendingan gagal daripada nggak coba. Oke, betul banget ya. Oke, kalau dari Tabita sendiri nih gimana nih waktu perasaannya terpilih nih?
Senang banget terus waktu dibilangin kepilih aku lompat-lompat sama Kevin kepilih gitu karena aku juga pertama kali ikut kompetisi kayak gini justru pertama kali kayak ikut kompetisi belakangan ini terus langsung juara satu jadi kayak ya lumayan bangga sama diri sendiri tapi juga selalu ingat untuk tetap ya rendah hati dan jangan terlalu terlalu bangga gitu lah karena pasti ada banyak kesalahan dan apa yang bisa terjadi ke depannya tapi tentunya aku senang banget dan em, aku nggak menyesali untuk join ini karena ya menang. Oke, kalau dari Raja sendiri gimana nih? Kalau saya pas tahu tiba-tiba menang, ya senang sekali pasti. Rasanya, saya menang. Oh, dan kaget karena memang saya juga pertama kali ikut kayak gini. Maksudnya lomba sih bukan pertama kali, cuma kalau lomba di sekolah, kalau soal apalagi antara dua sekolah bahkan ya itu hampir belum pernah. Dan lumayan kaget karena saya juga sebagai murid yang baru di Stella Maris. Jadi baru 3-4 bulan, tahu-tahu sudah ada bisa menang kayak gini kan, puji Tuhan. Saya pun pas menang berusaha juga bisa tetap apa ya, rasanya tidak over, maksudnya ya menang puji Tuhan, tapi tidak over proud gitu. Karena ya walaupun saya menang bukan berarti saya lebih baik dari yang lain, maksudnya tetap kita sama-sama manusia. Ya saya berusaha tetap ya, puji Tuhan menang. Ya, Kita menang. Oke, nah terus nih kalau boleh cerita nih guys, boleh share nih, apa aja sih persiapan kalian selama ikut ajang putra putri ini? Mulai dari awal sampai akhir kan ada tuh sesi wawancara, terus photoshoot, ya kan, terus unjuk bakat, terus apa aja sih yang kalian siapin gitu, ya kan? Boleh dari Raja dulu mungkin ya. Persiapan ya. Kalau saya sih persiapan sebelum saya ikut, sebelum saya kerjain segala macam. Kami kan kita kalau buat ikut ini ada segala macam ya. Ada talent show-nya, ada juga tulis esai, dan ada interview juga tadi ya. Itu sebelum saya daftar, sebelum saya ikut ya saya doain dulu jujur. Doain dulu supaya bisa. Aku ingin ikut ini bisa berjalan dengan lancar, pun bisa dapat experience yang positif dari sini. Saya doain. Terus untuk persiapannya, ya saya berminat kerja keras, maksudnya kerja keras mempersiapkan supaya apa yang saya tunjukkan pada saat talent show-nya, apa yang saya tulis, dan apa yang saya ucapkan pas interviewnya, terus bisa saya ucapkan dengan baik, dengan lancar, kayak gitu. Ya, itu sih sebenarnya kalau dari persiapan saya. Oke, jadi kalau dari Raja first doa dulu. Doa dulu ya. ya. Betul banget. Oke, nah kalau dari Tabita sendiri gimana nih? Waktu ikut ini malam sebelumnya kan sebelum interview aku baca-baca pertanyaannya terus kayak aduh bingung nih gimana mau jawab untuk mungkin bisa impress the judge tapi pas aku mikir gitu sebenarnya yang terpenting tuh aku pas interview tuh aku jujur gitu aku jujur sama diri aku sendiri juga jadi ya udah aku tulis jawaban aku sejujur dan memang dari hati gitu jadi ya pas interview itu menurut aku paling banyak persiapan dari situ pas interview itu karena impression yang baiknya juga penting ya dan interview juga presentasinya kan paling tinggi ya kalau untuk ya jadi ya itu dan aku juga ya berdoa juga untuk minta pimpinan Tuhan untuk menjawab dengan benar dengan lancar gitu terus waktu unjuk bakat aku juga persiapan aku sih sebenarnya nggak gitu banyak cuman aku yang terpenting tuh pengen menyampaikan pesan apa sih kepada juri gitu pesan yang baik gitu tentang apa yang aku rasakan gitu. Jadi waktu itu aku drama tentang anak yang gak kepilih, yang udah pinter banget, dia ngerasa dia pinter banget, terus dia gak kepilih dia udah apply ke university dream dia, terus dia gak kepilih gitu. Terus ya di situ aku mau send a message bahwa kita tuh bukan ditentuin oleh kita sesukses apa atau kita kepilih di universitas tertinggi atau apa tapi yang menjadikan siapa kita itu cara kita berperilaku sehari-hari dan cara kita berpikir itu sih
Itu yang aku sampaikan waktu itu ke juri. Jadi mungkin dari situ yang aku bisa menyentuh hati orang-orang ya, kayak lewat mengekspresikan apa yang aku rasakan, dan ya udah jujur dengan Oke. Jadi harus jujur ya semuanya ya. Oke, terus kalau dari Rina sendiri gimana nih persiapannya? Pas interview tuh bener-bener aku siapin materi, aku baca tuh harus apa aja itu bener-bener jujur aja aku kurang banget pintunya, aku mikirin kayak lolos gak nih ya top 5, lolos gak ya, puji Tuhan lolos. Habis itu bikin esai, aku juga masih begadang gitu, soalnya kayak ya materinya kurang dapet, ganti rombak lagi, ganti materi kali, susah itu kayak, soalnya agar esainya enak ditulis juga itu harus benar-benar kayak yang sesuai sama kita, gak bisa nulis materi yang kita gak suka berharap itu bagus bakal. Habis itu untuk unjuk bakatnya aku pengen masak, cuman pas aku lihat tanggal, aku lihat waktu yang tersediakan 5 menit itu kurang dari 5 menit sebenarnya, tapi kayak wah masak nih gak mungkin nih masak ini, aku bawa kompor, aku nyalain aja itu udah makan semenit 2 menit. Jadi aku pakai plating aja, aku potong roti, pakai krim, aku serve ke judge-nya sambil ngomong apa segala, dan ya puji Tuhan aku lumayan puas dengan outcome-nya. Dan sama seperti Tanita dan Raja, pastinya harus doa. Harus doa, betul banget. Oke, kalau Jeremy sendiri persiapannya apa aja nih? Kalau untuk persiapan dari awal sesi pertama tuh yang interview wawancara itu berdasarkan dari yang pertanyaan yang diberikan tuh kayak mikir ini pertanyaannya kejawab bener ya, apa ntar patah-patah nih, soalnya kebiasaan buruk nih. Tiap kali kayak ada pertanyaan misalnya dari teman-teman atau dari orang tua, bisa ya begini. Nah biasanya tuh karena kalau nggak ngerti, kalau nggak kayak takut gugup atau salah gimana tuh sih, jadi kayak mulut tuh ngomong muter aja terus. Cuman kayak ya puji Tuhan ya aman lah, karena kemarin agak dikit-dikit, cuman apa yang udah aku sampaikan itu kayak lumayan cukup puas lah hasilnya aku keluarin ke juri-juri ya. Nah untuk sesi kedua tuh unjuk bakat ya. Nah itu tuh aku mikir aku punya bakat kayak di sini aku bisa operate DAW, digital audio workstation. Itu kayak ya biasanya dipakai buat bikin lagu yang orang-orang kenal lah kayak gitu di kalangan music production. Nah terus kayak dengan kemampuan aku punya bermain musik dan menggunakan aplikasi program DAW tersebut, jadi kayak bagaimana aku coba bikin olah aransemen baru dari lagu yang udah dibikin sama Stella Maris, yaitu kayak lagunya She United kan. Jadi kayak aku coba mikir, wah bisa nih, coba aja kita ubah kayak gini. Dan itu jujur kayak aku begadang kalau salah, cuman buat mikirin ini intro aja nggak kelar-kelar, sampai ke bagiannya pas bagian lagu verse sama chorusnya itu udah aman sih. Terus kayak pas di sekolah, karena ada satu part yang aku nggak suka, bener-bener aduh ini jelek, maksudnya jelek dalam artian ya aku kurang suka lah, dan maksudnya kayak mungkin di orang-orang dengernya bagus, cuman kayak aku kayak ngerasa ini kurang butuh ditambahin, jadi kayak satu lagi nggak apa-apa sensi. Nah jadi kayak aku bilang ini bro boleh minta waktu ya bu, ya meski memang pas penampilannya ada yang kurang satu, ya adalah nggak usah disebutin lah ya kurang. Intinya setelah menampilkan itu kayak aku ngerasa benar-benar puas, karena hasil yang aku bikin selama proses ini berjalan itu tuh kayak pasti kayak apa ya, itu kayak ngerasa pencapaian terbesar aku lah tuh. Selain aku kayak bisa menang itu kompetisi band gitu kan ya. Jadi kayak semoga apa yang menjadi bakatku ini bisa menambah poin di penilaian ajang pencarian putri Stella Maris ini. Terus yang terakhir bagian foto-foto. Semuanya sih dari yang pakai seragam sampai yang baju daerah. Udah deh, aku tuh orangnya bukan fotogenik, jadi kayak pose-poseku tuh entah begini. Jadi
Jadi kayak Pose bapak-bapak ya. pose bapak-bapak emang, pose mendukung bapak-bapak, pose udah bapak-bapak, postur juga ya begitu-begitu. Tadi kayak mau geser kursinya juga nih. Saking pengen. Ya tapi itu anugerah Tuhan, tidak boleh ini ya guys, insecure. Ya, betul, betul, betul. Itu sih. Oke. Nah, terus boleh dong guys sharing gitu ya kan, kesulitan atau tantangan deh ya kan, selama kalian itu di ajang Putra Putri Stella Maris 2024 ini. Mungkin dari cewek-cewek dulu mungkin ya, dari Tabita dulu mungkin. Tantangan atau kesulitan selama menjalani Putra Putri ini apa aja sih menurut kamu? Waktu itu waktu mau photoshoot, Mhm. aku grogi banget. Aku semalaman tuh di kaca, terus kayak ngeliat, aduh gimana ya besok posenya, karena aku orangnya kayak kalau di foto tuh kayak kaku gitu, nggak bisa, bingung gitu mau ngapain, kayak awkward di depan kamera gitu. Terus jadi aku semalaman pose sana pose sini, terus pas masuk sekolah juga aku ajak temen aku tuh, temen aku, lihat ini posenya bagus gak gitu. Karena emang kayak nervous banget, malah justru orangnya mungkin photoshoot doang gitu, tapi menurut aku itu kayak penting gitu, karena takut jelek gitu kan, kayak aku nggak bisa pose gitu. Jadi ya udah pas photoshoot aku bilang Kevin, gimana ya ini bagus kan. Terus tiba-tiba disuruh ke angle kiri, terus aku kayak angle aku bukan angle kiri gitu, jadi kayak panik gitu. Tapi itu bagian kesulitan. Tapi pas lihat hasil foto ya ternyata bagus, jadi ya ya udah, jadi kayak pelajarannya ya, kalau belum sesuatu yang belum dialami ya jangan terlalu dipikirin. Betul. Yang penting latihan dulu foto-foto ya kan, baru lihat hasilnya. Udah pas fotonya cuma 5 detik, terus kayak udah gini doang gitu. Kalau dari Rina sendiri apa aja nih kesulitan atau tantangannya? Sebenarnya sih tantangan terbesar aku sih pas bikin esai ya, jujur aja. Untuk unjuk bakat udah ketahuan aku mau nunjukin apa, untuk kostum adat gitu aku juga udah tahu, tapi untuk esainya ini bener-bener apa ya, kayak ibaratnya kayak nonjok aku gitu loh. Soalnya beberapa minggu sebelum Putra Putri itu aku ikut di lomba Udayana, lomba online bikin infografis. Aku bener-bener itu seminggu 2 minggu begadang nyari-nyari materi, nyari data. Tuh aku nyoba presentasi ke orang tua, soalnya mereka memang kayak bagi aku sih mereka bisa menilainya dengan baik. Jadi kayak ini materinya udah oke gak, udah oke, aku submit, ya kalah gak apa-apa, cuman ya setidaknya ada experience gitu, aku jadi tahu cara bikin esai. Tapi gara-gara aku ikut lombanya itu sampai begadang tiap malam-malam ngopi, itu ibaratnya kayak otak aku tuh udah gak bisa mikir gitu. Apalagi harus kejar tugas, harus OSIS, jadi kayak ya lempar kemana-mana gitu pikirannya. Jadi eh, limit esainya itu minimal 2 halaman, wah maksimal 4 halaman, wah saya kayak kalau udah enjoy banget nih mungkin kayak Bisa 7 halaman, lebih. 7 halaman bisa kan 14 gitu. Jadi mikirin ini tema esainya itu loh, wah emang tantangan terbesar bagi aku sendiri. Oke. BTW itu kemarin apa guys? Boleh dimention nih mungkin buat teman-teman yang lagi nonton. Tema esainya apa? Being an impactful generation. Being impactful generation ya. Betul ya. Oke. Nah, kalau Jeremy sendiri nih, tantangannya nih, kesulitannya selama mengikuti Putra Putri apa aja menurut Jeremy? Sebenarnya kalau ditanya buat tantangan tuh lebih ke cara ngadepin diri aku sendiri sih sebenarnya. Oke. Karena kayak latar belakang aku yang dari awal emang dulu sih nggak kayak gini ya. Jadi dulu tuh emang orangnya ceria, teriak sini sana sini, ketawa mulu. Kayak nggak kenal apa itu sedih, nggak ada. Kayak oh ini orangnya hahaha tawa aja terus. Jadi kayak sekarang karena makin mungkin udah masuk masa skill balik lah ya. Oke. Nah di situ baru tuh, waduh, ini gimana nih? Wah, itu kayak ibarat kata urat malu udah putus nih nyambung lagi nih. Jadi kayak gimana ya? Aman gak ya? Maksudnya kayak udah badan kayak gimana, foto udah kayak nggak udah aura-aura nih. Terus kayak skill yang dipunya juga kayak aku ngerasa tuh kadang tuh suka kayak ngerendah gitu, kayak misalnya kayak maksudnya bukan maksudnya berbuat tinggi-tinggi diri selalu jago gimana. Cuman emang aku tuh kadang memang kayak ngerasa aduh ini pasti aku nggak bisa.
Kayak selalu di rumah tidur madep ke atas tuh loteng, terus kayak aduh ini bisa nggak ya, kan bantulah aku lah please. Terus kayak bagian karya tulis juga Oke. tuh otak udah kayak kebakar dimasak panci. Terus kayak mikirin itu paling bener tema yang paling susah, nyari apa ini judul sih, judul bahas apa. Terus akhirnya kayak satu momen lagi jalan naik ke atas tangga dari pulang sekolah tuh ketemu tuh ide, oh ini aja materinya. Terus sampai rumah buka laptop, naik ke atas buka teratas langsung ketik. Jadi kayak tantangannya lebih ke apa ya, kurang percaya diri sama manajemen waktu sih. Karena selain kita mikirin apa yang kita bakal lakuin di ajang pencarian putra putri Stella Maris ini, kita juga kan masih punya banyak kesibukan, Yap. ya kan? Karena kayak dalam kesehariannya manusia mungkin tidak punya satu kesibukan apapun. Di itu sih. Oke, dan Jeremy bisa belajar dong dari dua hal tersebut kan, manajemen waktu dan dan kepercayaan diri ya. Oke. Nah, kalau dari Raja sendiri nih, kesulitan atau tantangannya nih, apa aja? Kalau kesulitan dan tantangan sebenarnya banyak karena dari nggak expect dari apa yang bakal keluar. Jadi ceritanya itu aku jadi tahu soal kompetisi ini pun dari guru saya, pemberong saya chat pas kami lagi magang sebenarnya. Nah, kami lagi ada magang internship ya kemarin itu tiba-tiba ada WA dari guru, Ja, kamu mau ikut ini nggak? Apalagi nih Miss, aku mau suruh ikutin. Terus kata Missnya ini ada talent show sama essay writing, katanya gitu doang. Mau talent show essay writing sudah lah. Cuma talent show, kalau talent paling mungkin main piano kali, ya kan. Terus kalau essay ya bisa lah nanti dipikirin gimana. Sudah karena diajak guru, lihatnya juga mungkin ini bagus, aku ikut. Nah, tahu-tahu rupanya ada yang soal pakai kostum lah, foto-foto lah. Aku mah kalau baik di foto atau foto aku nggak jago. Jadi kalau disuruh pose ngapain sama kayak jadinya pose paling gini gitu ya. Terus mau cari rupanya ada soal baju adat. Aku kalau baju adat di rumah ada apa aja rupanya. Mau suruh beli baju adat lagi kurang tahu mau dari mana. Dan kurang yakin juga. Puji Tuhan ada rupanya kami ada ulos, kami sekali orang Batak ya kan, jadi baju adat paling ulos seperti itu puji Tuhan ada. Terus kalau kesulitannya sebenarnya dalam semua yang kegiatan ada kesulitan masing-masing. Jadi pas yang interview itu sebelumnya saya mikir-mikir kira-kira aku mau jawab apa ini ya dari pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi itu puji Tuhan pada saat interviewnya aku pun mulut bisa berjalan dengan lancar mulut nih, karena aku dari dulu tuh suka belibet kalau ngomong. Dari dulu tuh jadi masalah dikit-dikit tuh tergabung nggak jelas ngomong apa, kadang kecepatan, kadang pun sekarang masih kadang kayak gitu. Cuma puji Tuhan sekarang udah mendingan lah. Nah, terus lalu pada saat persiapan buat talent show-nya tuh aku karena kalau aku mau unjuk bakat yang aku mau tunjukin kira-kira apa ya, piano lah paling, karena yang aku suka tuh ada matematika, IPA, tapi aku mau tunjukin apa kalau matematika IPA, aku mau kerjain math di depan kayak gitu. Apa rupanya itu ya. Paling kalau mau unjuk bakat ada paling piano itulah. Yang terus aku coba cari tahu lagi nanti pianonya pakai piano apa gitu. Tahu-tahu rupanya piano keyboard. Nah, aku sebagai yang pemain klasikal, kalau main keyboard tuh kadang susah karena biasanya kalau klasikal kan ada 81 not ya. Kalau keyboard kan lebih kecil. Jadi karena aku udah terbiasa dengan segini banyak, tiba-tiba cuma segini, jadi perlu menyesuaikan lagi. Lagian di rumah juga nggak ada keyboard seperti itu kan. Jadi aku mau persiapan buat itu kurang tahu. Puji Tuhan pas talent show-nya bisa ya lumayan lancar lah. Walaupun mungkin pas aku main ada karena nggak ada notnya rupanya. Jadi pas aku main aku pengen ke sini sebenarnya. Udah habis notnya. Betul. Pas naik udah habis juga notnya. Jadi cuma di sini tengah doang. Puji Tuhan bisa jalan dengan lancar walaupun juga suaranya kurang enak karena kurang kebiasaan keyboard, biasa klasikal gitu. Ya kurang enak buat aku rasanya. Cuma puji Tuhan yang nonton katanya bagus lah. Ya, puji Tuhan lah kalau mereka suka. Betul. Terus mungkin yang jadi kesulitan juga essay writing-nya, karena itu aku harus ambil waktu lagi buat nulis itu.
karena walaupun kita ikut ini, tentu kita semua punya tetap tugas-tugas sekolah perlu selesai juga ya. Aduh, tugas-tugas sekolah tetap harus selesai, harus on time, dan harus ini juga essay-nya juga minimal 2 halaman, maksimal 4 ya. Jadi aku mau kerjain ini kapan gitu kira-kira. Pas itu aku tahu soal tulis essay ini, aku kasih tahu diriku sendiri, ini aku nggak bisa sistem kebut semalam, nggak mungkin satu malam selesai. Jadi aku nyicil, jadi begadang 2 kali, berturut-turut. Yang pertama 2 halaman, kedua 2 halaman lagi. Itu puji Tuhan sih, idenya langsung dapat sih, puji Tuhan. Karena mungkin aku berdoa dulu kali ya. Jadi pas kan Tuhan juga sudah tahu aku banyak tugas nih, kalau mau mikir ide lagi panjang-panjang nanti nggak bakal selesai. Puji Tuhan langsung dikasih idenya, aku bisa langsung nulis. Jadi kalau dikasih dapat ide bisa flowing aja gitu, 2 halaman. Ya mungkin tetap susahnya ya melawan ngantuk. Malam udah sendiri, sudah sunyi senyap, kerjain saya sendiri itu bisa tertidur sendiri itu. Ya, tapi kalau kesulitan itu saya sih, puji Tuhan tetap selesai, puji Tuhan menang. Puji Tuhan menang juga. Oke. Puji Tuhan dengan semua kesulitan menghadapi, dan semua kerja keras kita tetap kita bisa menang, tetap puji Tuhan sekali. Betul. Oke. Nah, terus ada nggak sih guys momen-momen yang kalian pasti itu tetap di memori kalian gitu kan ya kan, selama ngikutin ajang putra putri ini, ada nggak sih? Mungkin dari Jeremy dulu mungkin. Kalau momen paling yang ini tuh berkesan ya tuh udah pasti ada, yaitu ya pas momen pengumuman ya sih. Karena kan kayak kepilih nggak nih. Jadi kayak pas diumumin kepilih itu, kalau misalnya pada perhatiin kayaknya itu megang sertifikat tuh begini. Orang foto. Jadi kayak ini habit ini nggak bakal hilang nih. Karena kayak udah tahu ya shock, terus kayak shocknya maksudnya bukan kayak shock orang maksudnya kayak kaget lah bisa kepilih kan, karena nggak nyangka aja gitu bisa kepilih, karena ya tahu-tahunya juga kepilih, tapi ya itu menjadi sebuah momen paling berkesan lah buat experience hidup aku. Itu sih paling. Oke, kalau dari Rina sendiri? Sebenarnya sih sama sih kayak Jeremy itu. Kalau Jeremy kan pegang sertifikat, lu apa sih gemeteran. Kalau aku tuh karena mahkotanya itu dipasangnya itu sedikit kayaknya miring atau agak pas gitu. Jadi pas posisi kepala biasa tuh kayak udah mau jatuh, jadi mau gak mau tuh naikin. Tapi nanti kelihatan egois, turunin. Jatuh lagi, naikin gitu. Jadi wah kaget. Sama pas pengumumannya tuh, aku pantau mulu tuh, soalnya kayak mungkin pengumumannya di IG story kali. Jadi aku sama mamaku kayak ini kapan nih IG story-nya? Merah. Buka. Oh, reposting story. Merah lagi. Beda lagi. Jadi kayak kapan nih, gimana nih? Jadi kayak kaget jadinya gitu. Kaget ya. Mau lompat-lompat gitu rasanya. Oke. Nah, kalau dari Tabita sendiri, momen paling berkesan apa ya? Mungkin semuanya sih berkesan buat aku ya. Setiap momen tuh aku ingat pas join Putra Putri, karena ya setiap challenge pasti ada memori tersendirinya yang aku benar-benar ingat. Kayak kalau pas mau unjuk bakat, aku tuh kayak last minute aja. Aku tuh sebenarnya siapin drama, tapi aku juga udah siapin lagu. Jadi masih kayak 5 menit sebelum aku masih bingung, aku mau nyanyi apa mau buat drama ya gitu. Tapi ya waktu naik ke panggung, aku kira presentasinya drama. Terus kalau misalkan pas menang, itu juga berkesan buat aku sih. Karena ya pengumuman menang, terus seneng, terus excited, terus terharu gitu ya. Bisa menang. Jadi ya semuanya sih berkesan bagi aku. Semuanya berkesan. Oke, kalau dari Raja sendiri? Sebenarnya kurang lebih ya mirip lah. Berkesannya pada saat menang, pas tahu tiba menang itu berkesan sekali. Karena kalau dari saya sendiri kenapa berkesan? Karena sebelumnya itu saya ikut lomba juga pas sebelum itu. Jadi ceritanya itu aku datang ke seremoninya itu telat, pas jam 12 baru nyampe, nggak salah enggak, jam 11 nggak salah ya, itu baru sampai di seremoninya pas lagi pengumuman.
Karena sebelumnya itu aku ada lomba matematika di sekolah mana tuh ya lupa. Pokoknya Tangerang itu ada ikut lomba. Itu setelah selesai aku mikir-mikir terus tadi gimana ya lomba matematikanya. Aku jawabnya bener-bener gak sih? Ada yang salah nggak ya? Kepikiran terus nanti dapat penghargaan nggak, dapat bronze nggak, dapat silver nggak? Karena sebelumnya aku udah doa semoga dapat penghargaan yang lumayan gitu. Buat portfolio juga. Itu kepikiran terus pada saat pas jalan ke Stella Maris itu kepikiran terus sampai jam 11 masih pengumuman nunggu terus tiba-tiba aku menang itu jadi semua rasa yang tadinya khawatir tadi gimana tadi itu langsung hilang semua langsung digantikan dengan rasa lega rasa menang senang sudah menang itu puji Tuhan lah bisa pas banget momennya jadi aku nggak lama-lama mikir soal tadi gimana langsung hilang semua tuh karena ada dapat apa ya experience menang langsung hilang semua ya, puji Tuhan jadi itu sih yang berkesan bagi saya. Oke. Nah, guys, terus nih, ada nggak sih pelajaran pelajaran atau pengalaman selama kalian ngikut Putra Putri 2024 ini? Ada nggak sih yang makna yang kalian ambil gitu, ya kan? Mungkin dari Rina dulu mungkin, boleh. Ya, apa ya, kayak kesan pesan gitu dari aku sih kayak ya sama kayak di awal sih, kayak mendingan gagal daripada gak nyoba gitu. Gas aja. Soalnya jujur aja aku hampir gak ikut Putra Putri ini, soalnya aku ngeliat posternya itu aku kayak lomba, tapi lombanya disuruh ngapain ya? Kayak kurang jelas gitu. Ya. Jadi kayak aku gak suka kalau gak jelas, kayak kalau time, lokasi gitu gak jelas, nggak mau pokoknya. Soalnya kayak ikut gak ya nih, ini bisa dapat beasiswa nih, lumayan. Soalnya aku memang lagi butuh situasinya itu. Habis itu aku juga dapat dorongan dari guru kami, Bu Ningrum, disuruh ikut. Jadi kayak, ya udahlah, gak apa-apa ikut aja. Tahu-tahu, wah, lumayan juara 1. Seneng. Oke. Nah, terus kalau dari Jeremy sendiri nih, makna yang didapatkan selama mengikuti Putra Putri. Makna atau pelajaran yang dapat sih ya banyak ya. Satu, biar ngatur waktu, biar bisa lebih apa ya, manage waktu buat benar-benar bisa apa ya. Karena kan kita juga ada aktivitas kan yang seperti aku bilang tadi, ada aktivitas lain. Terus kayak dengan ngikutin lomba juga kita harus ikutin kayak sepenuh hati, jangan kayak udah ikut terus kayak di tengah jalan nggak jadilah, udah biarin aja ikut. Soalnya kayak ada kesempatan, karena kita juga kan diberi kesempatan bukan berarti buat kita kayak ini kesempatan kayak gini mah nggak guna. Maksudnya kan biasa ada pemahaman orang-orang tuh kayak kesempatan itu kan biasanya ada yang bisa disortir kayak ini nggak berguna nih, cuma ini nih yang berguna. Cuman karena kayak aku ngeliat ini sebagai potensi buat kayak experience buat diri aku dan masa depanku. Jadi kayak cobalah buat kayak tuntasin semuanya sebisa mungkin dan semaksimal mungkin. Dan juga yang menjadi sebuah pembelajaran tuh, kalau misalnya jangan pernah takut kayak overthink, misalnya kayak semalaman nggak bisa nih, kan dari tadi aku ngomong kayak aku tuh takut selalu kayak nggak bisa buat nge-achieve ini, terus kayak nggak dapat buat timing ataupun materi atau hal yang aku lagi butuh gitu kan. Jadi kayak coba aja, karena kita nggak bakal tahu kan ke depannya bakal kayak gimana. Dan stop buat overthink sih boleh, cuman kayak sewajarnya aja. Jangan kayak berlebihan, misalnya sampai udah mikirin ke depan duluan, buruk makin depan lagi. Nah, itu kan lebih parah lagi karena kita udah expect semua hal yang belum tentu kejadian. Jadi kayak misalnya kita mikir, wah ini ke depan bakal kayak gini nih. Tapi ke depannya kita udah mikir lagi, belum kejadian yang udah kita pikirin, bakal kepikiran lagi. Wah gini. Dan itu jujur aku pernah ngerasain itu. Tapi hasilnya benar-benar jauh 360 derajat berbeda banget, 180 lah, bukan 360 bukan lagi. Di 180 derajat. Jadi kayak itu sih dari aku. Pembelajaran buat kita semua dan diri saya sendiri. Oke. Kalau dari Tabita sendiri? Oke, aku pakai dulu ya, Mak. Boleh. Pusing soalnya. Agak ketekan ya. Ketekan. Nggak apa-apa. Kan Putri harus. Ya. Kalau apa tadi? Pelajaran atau makna yang bisa kamu ambil nih selama menjadi putra putri. Karena ya tentunya aku waktu mau ikut kompetisi ini ya tujuannya buat
dapat experience baru, dapat pelajaran yang baru, dapat pengalaman yang bisa buat kita belajar menjadi lebih baik lah. Kayak salah satunya cara present di depan juri gitu, itu penting sih, kayak cara kita berdiri, cara kita ngomong, intonasi kita, muka kita gitu harus lebih banyak senyum gitu, jangan jangan apa ya, Flat ya. flat gitu, biar orang juga ikut seneng gitu ngeliat kita. Jadi ya mungkin jadi lebih ramah juga karena harus berinteraksi sama banyak orang ya, dan nggak bisa semau-maunya gitu, kayak gue mau kesini gitu, kayak iya sih, banyak banyak pelajaran yang bisa aku ambil dari putra putri ini juga. Jadi aku waktu ikut ini juga jadi lebih disiplin sih, yang tadinya banyak males-males jadi lebih, karena lebih sibuk juga, jadi semua yang aku lakuin tuh efisien waktunya, karena udah aku atur gini gini gini, ya udah aku kerjain semuanya jadi pas gitu. Jadi ya ikut kompetisi ini aku juga ikut belajar untuk jadi lebih rajin juga sih gitu. Oke. Nah, kalau Raja sendiri, pengalaman atau pelajaran yang diambil selama mengikuti Putra Putri Stella Maris. Kalau dari saya, pelajaran yang saya dapat Mhm. itu kalau ada masalah, kalau dipikir-pikirin terus itu nggak akan hilang. Oke. Jadi maksudnya kalau ada menghadapi masalah, itu kita jangan mikir-mikirin doang, jangan berhenti cuma mikir-mikir. Karena kalau lebih banyak kita mikir-mikir, malah masalahnya bakal lebih besar. Karena Oke. kita bakal mikir ini bisa ke sini, ini bisa ke sini. Kita bakal mikir ini bisa salah di mana, ini bisa salah di mana. Kalau kita mikir-mikir terus, itu nggak akan hilang masalahnya. Satu-satunya cara bisa hilang itu dengan dihadapin. Ya, Jadi betul. kalau saya sendiri, saya belajar kalau ada masalah jangan berhenti dipikir doang. Jangan berpikir terus, berpikir sekali langsung hadapin, just do it gitu. Oke. Face it, face your problem. Take action gitu ya. Oke. Nah, guys, ini yang terakhir nih. Boleh dong berikan tips ya kan kepada teman-teman di luar sana yang mungkin nih sedang mengikuti kompetisi yang sama ya kan, atau tips buat next kandidat nih buat putra putri Stella Maris 2025 gitu ya kan. Mungkin dari Jeremy dulu deh, boleh. Oke, untuk ke tips-tips buat teman-teman, Mhm. paling sih ya kayak aku ngomong tadi, Mhm. sama sih sebenarnya aku sama Kak Raja tuh, sama Raja juga sama. Jadi kayak satu, kalau punya masalah benar tadi dihadapin aja, jangan takut. Meski kita ada ketakutan juga kan, sebenarnya kalau misalnya kita cuma mikirin juga kayak buat apa gitu, kayak hasilnya nggak ada, karena kita apa yang kita lakukan itu cuman diem nggak ngapa-ngapain, terus kayak berharap masalah itu selesai dengan kita diem, padahal kan hasilnya nggak kayak gitu. Yap. Karena juga yang kedua, kita juga bisa mulai coba buat tetap lebih berani, atau misalnya coba buat kayak pede dan jangan takut kayak bakal dijudge sama orang, Mhm. karena itu masih menjadi masalah yang kayak dalam ranah anak sekolah itu kayak masih gede nggak sih? Karena kan kayak orang-orang tuh misalnya tampil di perform nih, katakanlah pentas seni misalnya kayak gitu. Kita perform di depan teman-teman, kayak ada salah dikit kan pasti mereka tuh kayak ada yang misalnya ada yang ketawa dikit, ada yang kayak langsung Diomongin. bisik-bisik. Nah, itu kan kita kayak langsung refleks lihat, wah gimana. Dan karena apalagi kalau misalnya kita ngeliatin terus kita seriusin, wah itu udah bakal jadi Masuk ke hati. kacau banget itu dia. Ya. Langsung kayak yang ada kayak selanjutnya, padahal masalah yang baru sedikit itu dan sisanya yang balar bagus jadi hancur semua kan. Dan yang terakhir sudah pasti teman-teman tetap berdoa ya, jangan lupa berdoa. Itu karena ada yang pernah di orang-orang ngomong tuh, orayat labora guys. Orayat labora, betul. Berdoa, Belajar kerja. dan berdoa ya. Oke. Kerja kita ganti belajar. Jadi kayak sama itu ada related sama yang tadi aku ngomong pertama nggak sih? Karena kan kita nggak bisa cuma diem ngandelin Tuhan aku mau kayak gini. Oh iya, terus besok kita nunggu udah jadi nih kayak gini. Kan nggak bisa. Jadi kayak kita jangan cuma berharap, wah ini nih Tuhan aku kayak gini, bisa ya. Tapi kita nggak ada action. Jadi kayak kita selain kita ngandelin Tuhan, kita juga butuh action buat merealisasikan apa yang ingin menjadi sebuah wujud itu impian kita.
Itu sih dari aku. Oke, kalau dari Rina sendiri nih, tips-tipsnya buat teman-teman nih. Kalau kata aku sih untuk kayak everything ya, untuk segala hal, mau itu tugas, presentasi, ataupun lomba, ataupun untuk future ada kelas yang nanti ikut putra putri itu ya give it your all gitu, kayak mau itu hal kecil kayak pidato sebentar depan angkatan dua angkatan gitu, kayak ya tetap aja kasih semaksimal mungkin dari diri kalian sendiri gitu. Pastikan make sure the maximum of yourself becomes the average gitu loh. Jadi pas orang-orang ngeliat kalian juga itu kayak, oh orangnya memang sepositif begini gitu, kayak langsung bukan kayak oh, orangnya gini-gini ya, jelek enggak, kayak oh orangnya gini, oh kakaknya gini, jadi kayak keren gitu. Jadi kayak Berinspirasi. jadi kayak don't give up, give it your all. Oke, kalau dari Tabita sendiri tips-tipsnya? Ya, tetap percaya diri aja. Kalau misalkan ikut lomba-lomba kayak gini ya, kasih yang terbaik, prepare semaksimal mungkin. Tapi kalau nggak menang ya, so what gitu. Karena kita juga ikut lomba ini tujuannya bukan hanya untuk menang, tapi untuk mendapat experience baru dan tantangan yang bisa membuat kita juga jadi lebih better gitu sih. Dan kalau menang, ya tetap rendah hati dan berterima kasih kepada orang-orang yang sudah support kita dan kepada Tuhan juga. Oke, nah kalau dari Raja sendiri, tips-tipsnya? Kalau dari saya tipsnya mungkin mirip-mirip dengan tadi saya udah bilang, ya kalau ada masalah hadapin. Kalau mau hadapi tantangan ya hadapin, karena kita semua punya tantangan kita masing-masing, dan itu pasti harus kita hadapi, harus kita lewatin. Waktunya akan berjalan terus dan tidak menunggu kita kan, jadi kita harus tetap ikut, tetap jangan mau kalah dengan waktu. Ya. Dan kalau satu lagi dari saya mungkin ya tetap rendah hati juga ya. Maksudnya kita ikut, kalau kita menang puji Tuhan, ya tetap rendah hati, karena kita semua tetap masih manusia sama-sama, baik yang menang tidak menang. Kita ada kualitas yang baik, mereka juga kualitas yang baik. Kita ada kekurangan, mereka juga ada kekurangan. Jadi kita semua sama-sama manusia. Puji Tuhan kita menang, tapi kita tetap harus rendah hati. Itu sih dari saya. Oke, nah akhirnya nih kita masuk ke sesi Q&A guys. Jadi kita akan membacakan ya pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk nih ya kan di chat room Zoom. Saya ingatkan kembali nih ya buat teman-teman yang lagi nonton, nantinya akan ada giveaway berupa voucher gratis ngopi untuk 3 orang dengan pertanyaan terbaik, dan nama pemenang nantinya akan diumumkan di akhir podcast ya. Oke, pertanyaan pertama nih kira-kira dari siapa ya? Sebentar. Oke, dari Hadi. Apa yang kalian lakukan bagi internal dan eksternal sekolah selama menjadi putra dan putri Stella Maris? Nah, mungkin jawabnya singkat-singkat aja ya, karena mengingat waktunya hampir habis gitu. Mungkin dari Jeremy dulu mungkin. Boleh coba diulang tadi agak ini. Oke, apa yang kalian lakukan bagi internal dan eksternal sekolah sekolah selama menjadi putra putri Stella Maris? Kalau untuk sekolah, dari sekolah itu sudah pasti karena kan kita sebagai murid dari sekolah Stella Maris ini, kan kita juga udah pasti 100% didukung dong. Karena kita sebagai murid apa ya namanya, didukung untuk mengikuti acara seperti ini, karena guru-guru juga pasti tahu setiap murid punya keunikan masing-masing, dan kita sebagai murid yang mencoba untuk ikut itu udah pasti bakal didukung 100%, karena guru-guru yang sudah bilang sudah pasti mengerti karakter dan keunikan dari diri masing-masing kita, tiap murid yang ada di sekolah Stella Maris ini. Itu sih kalau dari aku. Oke, nah kita mungkin lanjut next pertanyaannya ya. Oke, nah ini dari Nanang. Sorry, bagaimana persiapan meningkatkan kepercayaan diri waktu ikut putra-putri Stella Maris? Mungkin dari Rina ya, nextnya ya. Oke. Jadi kayak tips agar pede gitu ya, ngaca aja gitu, kayak abis itu fill in semua thoughts yang ada di otak itu, jadi kayak aku bisa gitu, I can do this. Jangan kayak nanti kalau gini gimana, nanti kalau gini, itu belum terjadi, gak usah dipikirin dulu. Kalau gagal ya udah, kalau lolos bagus gitu. Jadi kayak
pedein aja gitu, kayak just go with it. Gak apa-apa kalau mungkin kurang puas. Siapa tahu mungkin pihak sebelah yang nilainya itu kayak, oh dia bagus itu, bagi aku dia bagus gitu. Tips dari aku sih begitu sih, pedein aja. Pede aja dulu gitu kan ya. Oke, nah ini dari Lia nih. Bagaimana cara melihat potensi diri yang kalian punya dan bagaimana cara kalian mengembangkan setiap bakat dan potensi diri yang kalian punya? Mungkin boleh Tabita yang menjawab ya. Kalau misalkan anaknya dari kecil udah dibanyak kasih les atau kayak gitu-gitu, pasti kan kelihatan nih mana yang dia paling baik. Nah, itu berarti ya talenta dari Tuhan gitu yang harus dikembangkan gitu. Cara ngembanginnya ya harus tekun untuk melakukan itu. Kalau udah dikasih talenta dan nggak dilatih ya percuma gitu, nggak akan kepake gitu. Jadi ya itu caranya, melatih talenta yang sudah diberikan juga dan mempergunakan apa yang sudah ada gitu. Kayak misalkan mau gambar, aku cuma punya pensil, aku nggak punya spidol yang mahal-mahal gitu misalkan. Ya nggak apa-apa pakai pensilnya dulu karena dengan kalau kita dipercayakan dengan hal kecil pasti hal yang besar kita bisa lakukan. Betul, betul banget. Oke, ini kita lanjut ya dari Fani nih. Buat Raja ya pastinya ya nextnya ya. Nah, eh, apakah kamu memiliki ritual atau kebiasaan khusus ya? Mungkin kebiasaan khusus, ritual nggak tuh? Kebiasaan khusus sebelum lomba yang bisa membantu menenangkan hati gitu. Kayak tadi nih mungkin ya aku sebelum podcast aku karaokean dulu gitu. Biar biar nggak stres-stres amat gitu ya kan. Biar makin pede jadi karaokean dulu. Udah tenang sih. Karena kan habis karaokean gitu. Nah, mungkin kalau Raja sendiri belum ngikut lomba, ritualnya ngapain dulu nih gitu. Heeh. Oh, ritual sih lucu sih. Cuma Mhm. mungkin kebiasaan. Iya, Saya betul. itu saya udah ucapkan berkali-kali sebenarnya. Mhm. Saya berdoa dulu pasti. Mhm. Saya berdoa dulu. Penting. Saya doa dulu supaya bisa berjalan dengan baik dengan lancar. Mhm. Tapi mungkin kalau boleh tambah apa yang saya lakukan sebelum saya menghadapi lomba seperti ini yang membuat saya gugup, itu I visualisasikan itu lombanya itu berjalan dengan baik dengan lancar. Itu dari awal sampai akhir bisa berjalan dengan baik dengan lancar. Itu saya pikirkan dulu. Yang saya pikirkan itu karena banyak kan orang kalau gugup mikir nanti salah di mana, salah di mana gitu. Yep. Tapi kalau misalkan saya mikir positif dulu, Mhm. mikir nanti saya bisa ngomong ini, saya bisa ngomong ini bisa bagus, ini bisa bagus. Kalau pikirannya positif gitu, energinya positif, pasti yang keluarga puji Tuhan positif. juga bagus. Itu sih yang saya bikin ya. Jadi harus dibawa doa dulu ya first thing first ya. Oke. Nah, dan mindset juga. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari Olive nih. Nah, bagaimana cara kalian sebagai putra-putri Stella Maris membawa nama baik sekolah? Ya kan? Mungkin dari BSD perwakilan dulu nih. Siapa nih? Satu orang dulu. Siapa yang mau menjawab? Soalnya apa? Bagaimana cara kalian sebagai putra dan putri Stella Maris membawa nama baik sekolah? Cara membangun sekolah. Oke. Sweet. Oh, sweet dulu, boleh. Yang Boleh, yang sweet deh. itu. Yang mana jawab? Iya. Beda ya. Ya, mending pas batu. Oh, oke. Jeremy ya, Jeremy karena batu. Puji Tuhan. Oh iya, puji Tuhan benar. Gimana tadi? Bagaimana cara membawa nama baik Membawa di nama sekolah? baik STEMA. Kalau untuk membawa nama baik ini sebenarnya berlaku ke semua ya. Jadi nggak cuman buat misalnya aku murid di sini terus aku menjaga nama baik. Sebenarnya ke nama baik keluarga juga kita harus jaga semua kan karena nggak cuman di sini doang kan yang kita jaga. Jadi kayak lebih buat analisa buat kayak sortir mana tuh yang baik, mana yang buruk. Karena hidup itu kita cuma kayak bisa lebih ke arah mana benar dan salah sih sebenarnya kalau menurut aku. Maksudnya kayak apa yang kita lakukan biasanya kan ada kayak alternatif dari buat ngelakuinnya. Misalnya kita mau belajar atau kita mau malas-malesan. Itu kan pilihan. Terus kita mau makan, kita nggak mau makan. Nah, semua dari tindakan yang ada itu kan pasti ada masing-masing konsekuensinya. Jadi karena kayak apa yang kita pilih itulah yang bakal nanti ujungnya bakal terjadi. Jadi mungkin dari aku coba buat tadi buat sortir mana yang baik mana yang buruk
dan coba buat lakukan hal dengan yang ya seperti yang baik, tata krama yang baik untuk buat menyapa semua orang, buat belajar untuk meningkatkan rasa percaya diri tentunya, disiplin, bertanggung jawab, dan kurang-kurangin tindakan-tindakan yang kurang berkenan di hati orang lah. Ya biasanya kan Yang merugikan. Iya, merugikan orang-orang kan. Terkadang kayak kita ngelakuin hal ini ke teman-teman, terus kayak kita tanpa kita sadari itu kayak nyakitin hati kan. Ya, betul. Padahal yang kita pikirin itu mungkin berbeda karena kan pemahaman orang, pemikiran orang tuh berbeda-beda dari masing-masing dari diri kita sendiri. Misalnya aku mikir tentang ini, yang lain mikirnya tuh bisa aja jauh lebih berbeda daripada yang aku pikirkan. Jadi lebih sama pesan terakhir, pikirin juga perasaan orang karena di dunia ini kita harus bisa memanusiakan manusia. Oke. Oke, good. Oke, nah mungkin perwakilan nih dari Stella Maris Gading Serpong nih ya kan. Bagaimana cara kalian sebagai putra-putri Stella Maris membawa nama baik sekolah? Mungkin siapa yang mau menjawab? Ini cowok kan ya, ini cewek. Nah, Cewek sekarang, oke. Betul. Jadi Tabita sekarang, boleh. Sekolah itu kan apalagi udah dikasih kesempatan untuk menang jadi juara satu, dapat beasiswa, berarti sekolah itu mengharapkan sesuatu dari kita gitu kan. Oke. Berarti kita sebagai orang yang dikasih tanggung jawab itu juga harus bertanggung jawab gitu. Ya seperti contohnya nilai. Berarti kita harus belajar semaksimal mungkin. Kita harus lebih rajin daripada teman-teman kita gitu, karena kita yang dikasih tanggung jawab ini. Jadi kalau misalkan kita beralasan, oh kok gue sih yang paling capek, teman-teman gue main apa segala macam, ya kamu juara satu putra putri itu ada alasannya, makanya kamu yang juara satu, kamu harus lebih dari yang standarnya gitu. Itu sih, jadi ya perilaku juga penting. Harus memperlakukan orang dengan benar ya, memperlakukan orang dengan bagaimana kamu mau diperlakukan gitu. Oke, mantap. Thank you guys, kalian udah datang di STEMA Talk Podcast hari ini. Gak kerasa kita ngobrol-ngobrol selama 1 jam ya. 1 jam, padahal kita mau ngobrol lagi ya, bisa-bisa sampai tengah malam gitu kan. Ayo gas, karaoke, jangan dong, habis ini. Boleh. Nah, semoga ya guys, apa yang kita obrolin hari ini, apa yang kita sharingkan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi nonton ya. Oke, mohon maaf juga buat teman-teman yang masih banyak yang bertanya nih di via Zoom. Kita nggak bisa bacain satu persatu karena ya itu bacain persatu sampai malam. Ya kan, sampai lapar ya. Oke, nah akhirnya bagian yang ditunggu-tunggu sama peserta nih, yaitu pengumuman pemenang giveaway pada hari ini. Oke, kita bacain ya. Teng. Kira-kira siapa nih? Hah? Waduh, dapat nanti ya. Oke, nama yang pertama yaitu Hadi, yang kedua Olive, dan yang ketiga Lia. Weh. Selamat buat para pemenang ya. Nah, pemenang nantinya akan dihubungin oleh tim marketing communication Stella Maris untuk dikonfirmasi melalui WhatsApp. Pastikan nomor WhatsApp yang sudah tertera tadi terdaftar dan dapat dihubungin oleh tim marketing communication Stella Maris School. Oke. Dan nantikan podcast Tema Talk minggu depan setiap Jumat jam 3 sore bersama narasumber yang kredibel dan host yang kece. Aja. Kira-kira ada bocoran nggak Kak untuk podcast di minggu depan? Karaoke. Bukan, beda. Oke, sama Rumah Sakit Brawijaya. Oke, nah makanya jangan sampai ketinggalan ya teman-teman dan nggak daftar karena ini podcast benar-benar gratis. Oke. Dan buat teman-teman yang tertarik atau ingin lebih tahu tentang Stella Maris School, boleh silakan follow sosial media kami di Instagram @stellamaris.sch, di TikTok ada Stella Maris School, dan di YouTube ada Stema TV. Dan kunjungi website di www.stella-maris.sch.id untuk update terbaru dari Stella Maris School. Dan buat teman-teman yang mau langsung aja deh di WhatsApp gitu kan, boleh di nomor 0878
72785231 dengan format nama, /usia, /pertanyaan. Dan dapatkan informasi terbaru tentang event, podcast, dan promo dari Sekolah Stella Maris hanya di Instagram @stellamaris.sch. Akhir kata, saya Kevin. Aku Jeremy Nathaniel Talumingan. Aku Katerina Elena. Oke. Siapa ya Tabita? Benjamin Samosir. Pamit undur diri. Bye-bye guys. See you.